Perang melawan Iran bukan hanya memicu ketegangan di Timur Tengah. Kini, badai politik juga mengguncang Washington. Kongres Amerika Serikat dijadwalkan melakukan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam konflik militer melawan Iran. Sejak kembali ke Gedung Putih pada 2025, Trump dinilai memperluas kekuasaan eksekutif secara agresif. Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa hanya Kongres yang berwenang menyatakan perang. Namun, operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai Sabtu, 28 Februari 2026, memicu perdebatan sengit di Capitol Hill. Senator Demokrat Tim Kaine menjadi salah satu pengkritik paling vokal. Ia menilai Trump telah meluncurkan perang yang tidak perlu dan ilegal. Bahkan sejak Januari, Kaine telah mengajukan rancangan undang-undang yang memaksa Presiden memperoleh otorisasi Kongres sebelum terlibat konflik militer dengan Iran. Dalam opininya di The Wall Street Journal, Kaine menegaskan bahwa sebagai anggota komite yang memiliki akses informasi rahasia, ia tidak melihat adanya ancaman mendesak dari Iran yang membenarkan perang. Perdebatan kini berpusat pada satu pertanyaan besar, apakah benar ada ancaman segera dari Iran? Trump menyatakan Iran menimbulkan ancaman langsung bagi Amerika. Namun analis dari Atlantic Council, Daniel Shapiro, menilai Trump gagal menjelaskan urgensi serangan tersebut. Secara hukum, Undang-Undang Kekuasaan Perang atau War Powers Act 1973 memang memungkinkan Presiden melakukan intervensi militer terbatas dalam situasi darurat. Namun jika operasi berlangsung lebih dari 60 hari, Presiden wajib memperoleh persetujuan Kongres. Artinya, waktu menjadi faktor krusial. Menariknya, kritik tidak hanya datang dari Demokrat. Anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, juga mengecam langkah Trump. Ia bahkan berencana mengajukan rancangan undang-undang bersama anggota Demokrat Rohana untuk memaksa pemungutan suara terbuka terkait perang ini. Menurut Massie, konstitusi mewajibkan anggota Kongres tercatat secara resmi apakah mendukung atau menolak perang. Meski pemungutan suara diperkirakan berlangsung pekan ini, peluang pembatasan kewenangan Trump dinilai kecil. Mayoritas Partai Republik diperkirakan akan menolak rancangan tersebut. Bahkan jika lolos, Trump masih bisa menggunakan hak veto. Dan untuk membatalkan veto Presiden, dibutuhkan dukungan 2/3 suara di kedua kamar Kongres, sesuatu yang secara politik sangat sulit dicapai. Konflik Iran kini tidak hanya menjadi isu geopolitik global, tetapi juga pertarungan konstitusional di dalam negeri Amerika Serikat. Apakah Kongres mampu menegaskan kembali kewenangannya? Atau Presiden akan kembali memperluas kekuasaan eksekutif di tengah situasi perang? Kita akan melihat jawabannya dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Trump melanggar batas kewenangan? Atau langkah ini memang perlu demi keamanan Amerika? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.